Halo guys, selamat datang di YouTube channel Mikrotik Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas atau akan mereview mengenai produk baru dari Mikrotik, yaitu CRS NetPower 15FR dan juga konsep Gipen. Nah, penasaran keunggulan dari perangkat NetPower 15FR ini dan juga penasaran mengenai konsep Gipen yang akan saya jelaskan nanti? Jangan kemana-mana, simak terus video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. CRS atau Cloud Router Series merupakan salah satu dari sekian banyak varian produk Mikrotik di mana perangkat CRS ini biasa digunakan untuk kebutuhan switching. Nah, kali ini Mikrotik mengeluarkan produk baru yaitu NetPower 15FR. Nah, produknya ini sekarang sudah ada di sini. Kita akan coba lakukan unboxing perangkat NetPower 15FR ini dan kita akan lihat isi di dalamnya itu terdapat apa saja. Oke, jadi kita akan coba langsung buka saja perangkat NetPower 15FR ini. Untuk perangkatnya agak sedikit besar di sini boxnya. Kemudian perangkat NetPower 15FR ini kode produknya adalah CRS 318 1FI 15FR 2S out. Dan kita akan coba buka isi dari box NetPower 15FR ini. Untuk isi di dalamnya terdapat kertas panduan untuk instalasi di outdoor atau di monopol atau di tembok. Kemudian ada kertas panduan juga. Kemudian di sini terdapat yang namanya klem ring, ada 2. Kemudian di sini terdapat baut dan juga ada DC konektor. Baut ini digunakan untuk instalasi di tembok, di wall. Kemudian yang terakhir di sini ada perangkat yang namanya NetPower 15FR. Untuk tampilan depan dari perangkat NetPower di sini terlihat cukup simpel. Tampilan depannya terdapat logo Mikrotik di sebelah kanan atas produk. Di sini juga tidak terlihat indikator. Biasanya kalau produk outdoor terdapat indikator berupa power atau Ethernet. Di sini tidak terdapat. Kemudian kalau kita lihat di bagian belakangnya, di sini terdapat yang namanya pendingin tambahan, passive cooling. Kemudian di sini juga bisa kita instalasi di tiang, di monopol. Jadi di tengah sini kita bisa berikan monopol. Kemudian di sini kita bisa kasihkan ring clamp. Bisa juga di sebelah sini atau di sebelah sini, di pinggir-pinggirnya bisa. Jadi bisa pilih salah satu, mau di tengah atau di kiri atau di kanan. Kemudian selain kita instalasi di tiang, di monopol, kita juga bisa instalasikan di tembok. Jadi nanti menggunakan baut dan dipasangkan di sini. Ada 4 titik. Di sini juga terdapat yang namanya arah up. Atasnya di sana, berarti untuk instalasinya jangan sampai terbalik. Kenapa? Karena kalau terbalik nanti air ketika kita instalasi di outdoor terkena hujan, terkena panas, bisa saja airnya nanti masuk ke dalam dan ini nanti akan menyebabkan perangkat jadi konslet atau rusak. Jadi sebisa mungkin kita instalasinya menghadap seperti ini. Kemudian jika kita buka isi dari perangkat NetPower 15FR ini, kita coba buka. Dan isi dari perangkat NetPower 15FR ini seperti ini. Jadi di sini ada 16 port Ethernet. Dan juga terdapat 2 port fiber optik 1 GB. Di sini juga terdapat tray atau untuk gulungan kabel fiber optik jika misalnya kita backbone-nya menggunakan kabel fiber optik. Kemudian yang membedakan perangkat CRS ini dengan varian CRS yang lainnya itu bahwa perangkat CRS atau NetPower 15FR ini memiliki port PoE in sebanyak 15 port. Jadi port PoE in biasanya atau umumnya itu hanya terdapat 1 port saja. Tetapi di perangkat NetPower ini
PoE-nya terdapat 15 port. Kemudian untuk satu port di port 15 ini dia bisa menggunakan fitur PoE out. Jadi di port 15 ini bisa memberikan suplai daya ke perangkat antena atau ke perangkat wireless outdoor. Kemudian di sini juga terdapat jack power. Selain menggunakan PoE in, kita juga bisa memberikan suplai daya menggunakan power jack. Untuk voltasenya 18 sampai 57 volt DC. Kemudian di sini juga ada indikator power dan di sebelahnya juga terdapat tombol reset, digunakan untuk melakukan reset CRS atau digunakan untuk net install perangkat CRS net power ini. Mungkin di sini teman-teman masih bertanya-tanya fungsi dari banyaknya port PoE in yang terdapat pada NetPower 15FR ini digunakan untuk apa? Karena tidak umum ya, port PoE in sampai 15 port. Padahal biasanya di perangkat-perangkat mikrotik yang lainnya PoE in itu hanya terdapat satu port saja. Jadi sebenarnya fungsi utama dari banyaknya port PoE in yang terdapat pada NetPower 15FR ini digunakan untuk redundansi power. Sehingga nanti ketika terdapat salah satu kabel Ethernet yang mati atau terdapat satu power yang mati, maka akan di backup dengan power yang lainnya. Nah, sebenarnya mikrotik memiliki konsep baru ya dalam membangun jaringan jarak jauh, tentunya di atas 100 meter. Biasanya ketika kita ingin membangun jaringan di atas 100 meter, kita bisa menggunakan media wireless atau menggunakan media fiber optik. Yang umumnya ketika kita membangun jaringan dengan fiber optik akan memakan banyak biaya. Nah, mikrotik memiliki solusinya, yaitu dengan membangun jaringan dengan media kabel Ethernet. Atau konsepnya biasa dikenal dengan konsep GPAN, Gigabit Passive Ethernet Network. Jadi secara umumnya kabel Ethernet yang bisa digunakan itu panjang maksimalnya adalah 80 sampai 100 meter. Di atas 100 meter pasti antara bisa connect dan tidak connect. Nah, dengan konsep GPAN ini kita bisa membangun jaringan dengan kabel Ethernet dan jarak yang ditempuh itu bisa sampai dengan 1,5 km. Jadi dengan kabel Ethernet nih, tapi jaraknya bisa sampai 1,5 meter. Nah, untuk membangun jaringan dengan konsep GPAN ini ada beberapa perangkat yang kita perlukan. Yang pertama adalah NetPower 15FR yang sudah kita review tadi. Kemudian ada juga GPAR. Kemudian ada juga yang namanya GPAN. Jadi biasanya ketika kita membangun jaringan dengan fiber optik GPON, itu membutuhkan beberapa perangkat seperti splitter, kemudian ULT dan UNT. Nah, untuk GPAN ini sendiri karena media yang digunakan adalah kabel Ethernet, yang dibutuhkan adalah NetPower 15FR, switch, kemudian ada juga GPAR, ada juga GPAN, dan juga nanti ditambahi router sebagai controllernya atau sebagai manajemennya. Untuk perangkat NetPower tadi kita sudah lakukan review. Nah, untuk perangkat tambahannya atau perangkat yang lainnya di sini ada yang namanya GPAR. Jadi modelnya kecil sekali seperti flash disk atau seperti korek. Jadi GPAR ini nanti dia berfungsi sebagai Ethernet repeaternya. Nah, untuk alat ini kita sudah lakukan review di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum menonton, nanti silahkan lihat dulu video sebelumnya supaya bisa mengetahui fungsi lebih dalam dari alat GPAR ini. Nanti linknya akan kita cantumkan di kolom deskripsi. Untuk alat selanjutnya di sini ada yang namanya GPAN. Jadi GPAN ini kita belum lakukan review, jadi sekalian kita review sekalian aja di video kali ini, sekalian membahas mengenai GPAN konsep. GPAN yang disediakan oleh mikrotik saat ini ada dua, ada GPAN 11 dan juga ada GPAN 21. Nah, kebetulan di sini yang saya miliki atau yang saya gunakan adalah perangkat GPAN 11. Untuk isinya ada apa saja, mari kita lihat bersama-sama. Di dalam GPAN 11 di sini terdapat baut yang digunakan untuk instalasi indoor. Karena ini nanti masangnya itu adalah di tembok, di wall. Ini ada baut, ada kit. Kemudian ada satu lagi di sini ada panduan untuk instalasinya.
Kemudian di sini ada perangkat GPen-nya. Jadi model perangkat GPen itu seperti ini. Untuk perangkat GPen 11 sendiri modelnya seperti ini, modelnya kotak. Kemudian instalasinya nanti bisa dipasangkan di tembok, seperti ini. Kemudian perangkat GPen ini terdapat 2 port Ethernet, yaitu port Ethernet untuk data dan juga port Ethernet untuk data plus power atau biasa kita sebut dengan PoE. Nah, sekarang kita akan coba lihat isi dari perangkat GPen 11 ini. Kita harus lepaskan baut yang ada di tengah-tengah perangkat GPen 11 ini. Oke, untuk membuka alat GPen ini saya memiliki alat ajaib. Untuk membukanya kita cukup pasangkan kemudian putar ke arah kiri. Oke. Kemudian isi board dari GPen 11 adalah seperti ini. Bedanya dengan GPen 21, kalau GPen 21 itu ada tambahan port fiber optiknya dan juga ada operating sistemnya Sweet OS. Tetapi GPen 11 ini dia hanya sebagai injektor power saja. Injektor power untuk perangkat net power. Oke, untuk GPen 11 di sini untuk poweringnya itu menggunakan jack power di sini. Kemudian ada port Ethernet di sini digunakan untuk data. Jadi yang keluar dari sini itu nanti ke perangkat laptop atau ke perangkat access point atau router customer, router klien. Kemudian di sini nanti ada yang namanya PoE out. PoE out ini nanti yang mengarah ke perangkat net power. Jadi untuk menghidupkan perangkat net power, karena tadi ada banyak sekali port PoE in, kita bisa manfaatkan PoE out yang ada di perangkat GPen ini. Nah, untuk implementasi GPen sendiri, Gigabit Passive Ethernet Network ini bisa kita gunakan atau bisa kita implementasikan di bangunan yang berdiri secara vertikal, berdiri ke atas. Contohnya mungkin di hotel, apartemen, atau gedung atau yang lainnya. Biasanya apartemen atau hotel tingginya 200-300 meter dan itu berdiri ke atas secara vertikal. Nah, kita pasangkan perangkat net power ini seperti yang topologi teman-teman lihat di belakang saya ini. Untuk main-linknya nanti bisa menggunakan wireless dengan memanfaatkan PoE out yang ada pada net power atau bisa juga menggunakan fiber optik. Jadi main-linknya kita bisa pilih salah satu. Untuk akses sisi klien nanti bisa menggunakan kabel Ethernet. Nah, untuk klien yang jaraknya di bawah 100 meter kita bisa pasangkan GPen. Untuk customer kita bisa pasangkan GPen, kemudian kabel PoE out yang ada pada perangkat GPen ini nanti mengarah ke perangkat net power. Sehingga perangkat net power ini tidak memerlukan power lagi karena powernya sudah disediakan oleh sisi customer. Sudah disediakan PoE out di perangkat GPen ini. Itu untuk klien yang jaraknya 100 meter. Nah, untuk klien yang jaraknya di atas 100 meter, misalnya 200 meter, kita memerlukan alat tambahan lagi, yaitu namanya adalah GPER, Gigabit Passive Ethernet Repeater. Jadi kita lakukan repeater setiap 100 meter. Contoh nih, dari GPen kabel 100 meter ke GPER, kemudian dari GPER 100 meter lagi ke perangkat net power. Jadi untuk klien yang jaraknya di atas 100 meter menggunakan repeater GPER, karena tentunya instalasi di hotel, instalasi di apartemen itu kabelnya tidak langsung lurus ke bawah karena pasti nanti ada harus muter-muter melewati tray atau yang lainnya. Jadi dengan GPER ini, GPER ketemu GPER itu jaraknya bisa sampai 200 meter. Tapi GPER ketemu dengan perangkat non GPER misalnya ke GPen atau ke perangkat net power itu jaraknya kurang lebih 100 meter. Jadi ini juga bisa kita repeaterkan sampai 7 kali sehingga jarak yang ditempuh itu nanti bisa sampai 1,5 km, up to 1,5 km. Dan kebutuhan power juga harus diperhitungkan karena semakin banyak atau semakin panjang kabel, maka power yang akan dihasilkan juga akan menurun. Ada hilangnya power ketika melewati kabel yang terlampau jauh. Jadi di sini saya memiliki tabel untuk kebutuhan net power dengan single GPen. Nah, di tabel ini ketika kita menggunakan adaptor 24 volt, 48 volt dan 57 volt, jarak maksimal yang ditempuh tanpa menggunakan GPER, jadi GPen langsung ke net power itu bisa sampai 150 meter. Kemudian nanti ketika kita menambahkan GPER,
kita menambahkan 1 giper di tengah-tengahnya. Untuk jarak 300 meter ternyata adaptor yang kita gunakan itu tidak bisa lagi menggunakan adaptor 24 volt karena voltase yang loss itu akan semakin banyak dan akan menyebabkan perangkat net power ini tidak nyala. Jadi rekomendasi di sini ketika Anda ingin menyalakan perangkat ini dengan single gipen dan jaraknya 300 meter dengan tambahan 1 giper, maka adaptor yang digunakan adalah sebesar 48 volt atau 57 volt. Kemudian jika akan lebih panjang lagi misalnya 500 meter atau 600 meter, maka adaptor yang digunakan tidak bisa lagi menggunakan 24 volt atau 48 volt. Maka adaptor yang digunakan nanti adalah adaptor 57 volt. Nah, di tabel berikutnya ini ada panduan ketika Anda ingin mengimplementasikan atau ingin memfungsikan POW out yang terdapat pada perangkat net power ini. Jadi untuk jarak 100 meter, maka adaptor yang digunakan adalah 48 volt atau 57 volt. Karena jarak di bawah 100 meter tidak menggunakan giper. Kemudian untuk jarak 300 meter karena jaraknya jauh kita menggunakan 1 giper. Kemudian untuk adaptor yang digunakan karena 300 meter jaraknya adalah 57 volt. Jadi di sini ada tabel yang memberikan implementasi ketika Anda menggunakan adaptor 24 volt, ketika Anda menggunakan adaptor 48 volt dan juga ketika Anda menggunakan adaptor 57 volt. Nah, di sini ketika Anda menggunakan adaptor 24 volt dengan jarak di bawah 100 meter atau 100 meter pas tanpa menggunakan giper, maka kita bisa saja menghidupkan perangkat net power ini. Tetapi fitur POW out yang ada di perangkat net power ini tidak bisa kita gunakan. Kemudian ketika kita akan menggunakan fitur POW out yang ada pada perangkat net power ini, maka adaptor yang bisa kita gunakan adalah adaptor 48 volt atau adaptor 57 volt. Di sini bisa kita lihat kalau adaptor 48 volt dengan jarak 100 meter, maka bisa memberikan suplai daya atau POW out-nya itu sebesar 15 watt sampai 17 watt. Kemudian ketika jaraknya lebih jauh lagi misalnya 310 meter dengan 2 giper, maka kita bisa memfungsikan POW out dengan output 4,5 watt sampai 9,5 watt. Oke, dan juga di sini ketika kita menggunakan adaptor 48 volt dengan jarak 500 meter dengan 3 perangkat giper, maka ternyata POW out yang ada pada net power ini tidak bisa kita fungsikan karena kabelnya sudah panjang, sudah jauh, terdapat banyaknya loss power. Sehingga power atau adaptor yang bisa kita gunakan di sini adalah adaptor 57 volt dengan jarak 500 meter dengan 3 perangkat giper, maka kita bisa mensuplai perangkat dengan output sebesar 3,5 watt sampai dengan 7 watt. Jadi di sini saya sudah coba implementasikan atau saya sudah terapkan konsep dari GPEN, Gigabit Passive Ethernet Repeater. Jadi jaringan yang saya buat di sini terdapat perangkat net power, kemudian saya pasangkan 2 giper. Kemudian di sini saya juga terdapat 2 GPEN. Nah, kita akan coba apakah benar-benar perangkat net power ini bisa melakukan redundant power. Jadi nanti ketika terdapat satu link yang mati, apakah perangkat tetap bisa hidup? Kemudian ketika satu perangkat link sudah aktif lagi, apakah perangkat tetap hidup dan tidak melakukan reboot? Nah, untuk pengujiannya kita akan coba lakukan pengujian sederhana di sini. Saya akan coba lakukan cabut port yang ada di sini. Dan bisa kita lihat perangkat tetap menyala dan perangkat tidak melakukan reboot. Kemudian jika kita pasangkan lagi, kemudian port yang ada di sini kita lepas, dan bisa kita lihat bahwa perangkat tidak melakukan reboot atau perangkat tetap menyala seperti sedia kala. Kita coba pasangkan lagi. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi sekian Mikrotik review kali ini. Jadi dengan hadirnya konsep GPEN kita bisa membangun jaringan Ethernet dengan jarak yang lebih jauh lagi up to 1,5 kilo, walaupun basicnya kabel Ethernet itu maksimal panjangnya adalah 80 sampai 100 meter.
Dan juga tadi ketika kita menggunakan giper untuk instalasi outdoor, ternyata juga disediakan yang namanya casingnya. Casingnya nanti modelnya seperti ini, dan ini dijualnya secara terpisah. Jadi modelnya seperti groove, kemudian perangkat gipernya nanti dimasukkan ke dalam sini. Jadi untuk instalasi outdoor Anda membutuhkan alat tambahan giper enclosure ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu video kami dan juga tekan tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Jika memiliki ide video atau memiliki pertanyaan, silahkan tuliskan saja pertanyaannya di kolom komentar di bawah video ini. Dan silahkan share video ini supaya lebih bermanfaat bagi pengguna Mikrotik yang lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di Mikrotik Review selanjutnya.